Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Minggu 30 April 2023 ini sahabatku, bersama Gereja Katolik seluruh dunia, kita memperingati hari Minggu Panggilan. Pada Pekan Paskah yang keempat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes sahabatku. Mari, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, dunia pengembalaan dapat mengajarkan tentang Allah dan relasi kita dengannya. Bagaimana ini dijelaskan, sahabatku? Tentu sahabatku yang terkasih, kalau kita mencermati, gembala akan membawa kawanan dombanya ke kandang pada sore hari. Tentu kawanan domba tahu suara dan isyarat dari gembalanya. Begitu dekatnya gembala dengan kawanan domba-domba tersebut, sahabatku, sehingga setiap domba memiliki nama. Di musim dingin, kawanan domba biasanya dibawa ke tempat penampungan umum yang bisa dikunci dan dijaga, sahabatku. Nah, lalu kemudian pada musim panas, domba dibiarkan dan dikumpulkan dalam satu kawanan di padang dan dijaga oleh gembala sepanjang malam. Sungguh Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu yang akan dilalui domba-domba, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat lebih jauh lagi dari kitab Perjanjian Lama, Allah seringkali digambarkan sebagai gembala agung yang memberikan keamanan, perlindungan, serta kedamaian bagi umatnya, sahabatku. Bahkan sahabatku yang terkasih, para pemimpin umat Allah juga disebut gembala. Mari sahabatku kita lihat kembali dari kitab Bilangan. Penggalan firman Tuhan sebagai demikian, sahabatku. Seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sahabatku yang terkasih, sebagaimana seorang gembala
yang menjaga kawanan dombanya dan melindungi mereka dari bahaya. Sedemikian juga Yesus Kristus menjaga para pengikutnya sebagai gembala dan pemelihara jiwa kita, sahabatku. Lantas menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai bahan refleksi. Apakah kita sungguh menyadari kedamaian dan perlindungan dari Allah, Sang Gembala Agung dalam hidup kita? Jawabannya ada di dalam hati, sahabat yang terkasih semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau selalu membimbing kami semua di jalan yang aman dan damai. Semoga kami tidak pernah meragukan pemeliharaanmu Tuhan dan tidak tersesat dari jalanmu. Jagalah kami semua dalam tempat perlindunganmu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.